Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imas Permani dari MTSN 1 Batam, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini, hari Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran. Materi untuk praktek pembelajaran ini adalah klasifikasi materi dan perubahannya. Berikut adalah ujian kinerja saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, siapa yang nggak masuk hari ini? Fatimah sama? Tapi semuanya sehat ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya, jaga kesehatan. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat fisika dan sifat kimia. Ya, masih ingat kan? Sifat fisika bagaimana, sifat kimia bagaimana. Nah, sekarang kita ke perubahannya, perubahan fisika dan perubahan kimia. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang perubahan fisika. Ya, tetapi sekarang kita akan lebih dalam lagi, akan mempelajari tentang ciri-ciri pada perubahan kimianya. Ya. Apa coba manfaatnya kalian belajar perubahan kimia ini? Nih, coba yang keras. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama apa itu? Oke, yang kedua apa? Yang ketiga? Anak-anak ibu, hello. Sekarang pretest dulu. Ibu pengen tahu kemampuan kalian sampai di mana. Yuk. Ini contoh-contoh perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk spesifiknya kita lihat ya. Nah, apa nih? Yang pertama adalah perubahan bentuk dan ukurannya. Yang pertama contohnya apa? Nah, perubahan wujud. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Hampar menyublim. Selanjutnya? Apa saja itu? Terus? Nah, terus? Oke, sip. Selanjutnya? Yang pertama. Oke, selanjutnya untuk perubahan kimia, contohnya satu adalah proses pembakaran. Contohnya adalah dibakar, terus api dibakar. Ya. Kemudian proses pencampuran zat. Apa tuh contohnya? HCl ya, atau asam klorida. Selanjutnya apa? Macuka. Selanjutnya terus kedelai menjadi tempe. Selanjutnya apa saja contohnya? Terus oke, next. Apa lagi? Apa saja contohnya? Terus oke, selanjutnya contohnya apa? Terus
contoh untuk perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, kita lanjut anak-anak ibu. Ya, jadi perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia itu adalah yang pertama apa? Ciri-ciri perubahan fisika. Terus, then. Iya. Terus kalau perubahan kimia apa? Terus, yang terakhir. Oke, sip. Bagus. Nah ini coba yang pertama adalah pembentukan gas. Ya, pembentukan gas. Ini contohnya adalah cangkang telur. Ya, direaksikan dengan apa? Dengan cuka. Ya, perhatikan ini si cangkang telur itu, di dalam cangkang telur itu ada zat namanya adalah kalsium karbonat. Rumus kimianya adalah CaCO3. Kalau ditambahkan cuka itu rumus kimianya adalah CH3COOH. Dia akan bereaksi menjadi CaCH3COO 2 kali ditambah H2CO3. H2CO3 itu asam karbonat. Nah, si asam karbonat ini, dengerin dulu. Si asam karbonat ini dia tidak stabil. Dia akan segera berubah menjadi air dan gas karbon dioksida. Makanya timbullah apa namanya? Gas. Ya, gasnya apa namanya? Karbon dioksida. Ya, oke, bisa dipahami. Yang kedua adalah pembentukan endapan. Contohnya apa itu? Dari pernapasan. Ya. Nah, larutan kapur itu rumus kimianya adalah CaOH 2 kali. Kita tiup-tiup, ya, dikasih CO2, dia akan menjadi CaCO3. Nah, CaCO3 itu akan mengendap. Itu ada gambarnya di sana, ya. Yang pertama bening, kemudian dia menjadi agak keruh, kemudian kalau kalian diamkan, dia akan terbentuk endapan. Ya, gitu. Nah, selanjutnya apa? Perubahan warna. Contohnya adalah apa? Amilum ditambah iodin. Selanjutnya adalah perubahan suhu. Jadi perubahan suhu itu anak-anak ibu ada dua, ada reaksi eksoterm, ada reaksi endoterm. Ya, ada reaksi eksoterm, ada reaksi endoterm. Eksoterm itu reaksi kimia yang melepaskan kalor. Bisa dipahami anak-anak ibu? Bisa, ya. Kalau sudah bisa, coba ibu mau jelaskan dulu. Sekarang kita akan belajar model pembelajaran PBL. PBL itu problem based learning. Jadi berawal dari permasalahan yang ingin kalian cari solusinya apa, gitu ya. Nah, sekarang yang pertama adalah orientasi pada masalah. Ibu mau memperlihatkan dulu ya video tentang reaksi kimia. Nanti setelah itu kalian amati, ya, kalian amati dan apa yang ingin kalian ketahui dari video tersebut, ya. Yang kedua, mengorganisasi pembelajaran. Ya, video itu kita cari masalahnya apa, gitu. Udah, berarti kita langsung ke penyelidikan, ya, penyelidikan secara mandiri. Setelah penyelidikan secara mandiri, kalian harus mengembangkan dan menyajikan hasil dari penyelidikan kalian. Makanya di situ ada LKPD yang harus kalian isi, ya nggak? Kemudian setelah itu dipresentasikan ke depan, gitu, ya. Nah, habis itu barulah dianalisis dan dievaluasi. Apakah pekerjaan yang sudah kita lakukan itu sudah benar atau belum? Dari mana kita mengevaluasinya? Tentu dari masukan dari teman-teman, ya, dan juga nanti ibu sendiri, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Is necessary for our survival. Some chemical reactions are exciting to witness. In mind, don't forget to put on your safety goggles and stand back as we take a look at 15 incredible chemical reactions placed into a tank of water. In a short period of time, it begins to violently react. If you're lucky, it may even explode. What is added? And third, the mixture will soon begin to turn amber in color. Suddenly, it will turn to a dark blue. This will then strangely begin to change back to amber and blue again. This will repeat for up to 5 minutes before settling on the dark blue that smells of iodine. Ya, nah itu video tentang apa? Tentang
tentang reaksi kimia. Nah, coba Ibu sekarang pengen tahu kalian apa yang ingin kalian tanyakan tentang video tersebut. Bagaimana cara menentukan perubahan kimia? Mengetahui secara langsung? Ya, nah sekarang silakan dibaca LKPD-nya, kemudian kalian praktekkan, ya. Panas kan? Hangat? Panas banget? Iya. Oh iya kan? Betul. Ini jadi hangat? Di kelompok sana udah hangat tuh. Tambahin aja lagi. Ya. Matanya? Semuanya, Bu. Coba aja. Up dulu. Tambahin lagi baiklinnya kalau kurang. Bikin. Pelan-pelan. Tambahin aja nggak apa-apa.
Ups. Udah, coba. Diamin aja nanti. Soalnya di kelompok 6 udah hangat dia. Ya. Dah. Ini jadi gimana? Ah, udah hangat ini. Didih ya. Kelompok 6 malah semakin itu tuh. Hai, Skia, jangan deket-deket sama muka. Ya, ini ada bahan-bahannya kan apa? Pemutih itu bahaya, ya. Oke. Agak dijauhin aja di tengah-tengah. Gimana, udah? Udah, jadi hangat tak? Enggak. Biarin aja. Ini udah hangat ini. Iya. Taruh aja. Hah? Ya, udah. Nggak apa-apa. Udah di sini jakinya. Jakinya di sini, kasih semangat setidaknya. Oke, silakan kelompok 3 maju dulu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Pertama, cangkang telur dicampur cuka. Hasil pengamatan, balon menjadi membesar. Yang kedua, larutan kapur yang ditiup. Hasil pengamatan, air menjadi keruh dan timbulnya endapan. Ya. Asalnya bening, setelah ditiup-tiup dia menjadi keruh, kemudian lama-kelamaan timbul endapan. Itu ya, lanjut. Yang ketiga, larutan tepung dicampur betadin. Hasil pengamatan, terjadinya perubahan warna, yaitu biru keunguan atau kehitaman. Yang keempat, cairan pemutih dicampur minuman bersoda. Hasil pengamatan, terjadinya perubahan warna, yaitu bening, dan perubahan suhu, yaitu hangat. Yang keempat itu yang awalnya fantanya berwarna apa? Merah. Masukkan ke pemutih, dia menjadi putih. Jadi bening. Ya. Kalau putih itu white putih. Iya. Ya, kalau itu menjadi, kemudian terjadi apa lagi? Terjadi perubahan Suhu yang asalnya suhunya biasa-biasa saja menjadi hangat. menjadi hangat. Lalu kelamaan dia akan menjadi panas. Ya, makanya habis ini kalian langsung dicuci, dibuang. Ya, oke. Itu saja mungkin kelompok satu ya. Ada pertanyaan tidak? Halo, hai. Ada yang ingin bertanya? Baiklah, inilah hasil dari pengamatan kami. Jika ada kesalahan dalam kata-kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 1 disilakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Pertanyaan 1. Mengapa balon dapat mengembang? Gas apakah yang terbentuk? Tuliskan reaksi tersebut. Karena terisi oleh gas, yaitu gas karbon dioksida atau CO2, reaksinya adalah CaCO3 atau cangkang telur direaksikan dengan CH3COOH atau cuka, bereaksi menjadi CH3COO2. H2CO3 tidak stabil.
H2CO3 menjadi H2O dan CO2 atau gas. Jadi gas yang ada di dalam balon itu gas apa? Gas karbon dioksida. Ya, Kevin agak keras suaranya. Mengapa kapur yang ditiup lama-lama menjadi keruh dan timbul endapan? Karena karbon dioksida yang dihasilkan napas bereaksi dengan air kapur sehingga menimbulkan endapan. Reaksinya adalah CaO2 dengan CO2 bereaksi menjadi CaCO3 endapan dengan H2O. CaCO3. Yang mengendap di situ itu adalah CaCO3. Ya. Karbon apa namanya? Kalsium. Ya, oke. Selanjutnya. Mengapa terjadi perubahan warna pada larutan tepung yang dicampur dengan betadin? Jelaskan. Karena adanya reaksi amilum dengan iodin berupa senyawa kompleks amonium iodide yang menghasilkan warna ungu. Karena dia wajahnya udah jadi berbeda, warnanya juga jadi berbeda. Itu cara mengidentifikasinya, ya. Bisa dipahami? Ya, makanya disebut perubahan kimia. Karena ada perubahan zat di situ, ada zat baru yang terbentuk, ya. Oke. Mengapa terjadi perubahan suhu saat cairan pemutih ditambah minuman soda? Karena adanya reaksi eksoterm yang melepaskan kalor dari reaksi antara cairan pemutih dengan minuman bersoda. Ya, gitu. Kalau dia membutuhkan kalor namanya apa? Reaksi Endotter. Ya, makanya dia terasa suhunya jadi terasa apa? Jadi hangat dia. Jelaskan kesimpulanmu dari kegiatan ini. Perubahan kimia dapat ditentukan dengan adanya ciri-ciri reaksi kimia, yaitu timbulnya gas, timbulnya endapan, adanya perubahan warna, dan adanya perubahan suhu. Oke, itu kesimpulannya. Ya. Oke, coba sekarang ada lagi yang mau bertanya terkait dengan praktikum ini. Coba. Bagaimana dengan percobaan kelompok 1 dan kelompok 3 tadi? Apakah sudah sesuai semuanya? Sudah sama semuanya hasilnya? Sama, ada yang berbeda? Silakan duduk, aplaus dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Makasih ya. Sekarang Ibu minta kalian langsung isi dari sini aja nih. Jelas kan? Nomor 1 itu perhatikan perubahan materi berikut. 1. Kertas dibakar menjadi abu. 2. Sushi diolah menjadi keju. 3. Pagar besi yang berkarat. 4. Rel kereta api yang dimulai di siang hari. Yang kelima, uap air yang berubah menjadi embun di pagi hari. Perubahan kimia terjadi pada peristiwa yang mana saja? Jenis perubahan materi yang sama dengan perubahan yang terjadi pada singkong yang menjadi tape adalah A. Nasi yang diolah menjadi bubur. B. Anak-anak yang tumbuh menjadi remaja. C. Kacang kedelai yang diolah menjadi tempe. D. Kembang api yang dibakar. Yang sama yang mana? Ya. Oke, sudah? Kalau sudah, coba lihat lagi yang nomor 3. Contoh perubahan dan jenis perubahannya yang benar adalah perubahan dan jenis perubahannya. Sushi diolah menjadi yogurt, katanya perubahan fisika, benar atau tidak? Ya. Air kapur yang ditiup, katanya perubahan fisika. Lilin yang dipanaskan, katanya itu perubahan kimia.
Minyak yang membeku di lemari es itu katanya perubahan fisika. Mana yang benar? Yang nomor 4. Gula yang dibakar dan gula yang dilarutkan merupakan contoh perubahan materi yang jenisnya berbeda. Kenapa berbeda? Kemudian pertanyaan terakhir, perhatikan ciri-ciri pada perubahan materi berikut. 1. Terjadi pembentukan endapan saat larutan kapur ditiup. Yang kedua, terjadi perubahan suhu saat karbit dimasukkan ke dalam air. Yang ketiga, komposisi gula tidak berubah saat dilarutkan. Yang keempat, terjadi perubahan warna pada uji amilum dengan iodin. Yang kelima, terjadi pembentukan gas saat air dipanaskan. Ciri yang dapat diamati pada perubahan kimia terdapat pada nomor berapa saja? Nah, Ibu, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ya, kesimpulannya apa? Perubahan kimia dapat ditentukan dengan adanya ciri-ciri perubahan kimia, yaitu pertama apa? Pembentukan gas. Yang kedua, terbentuknya endapan. Yang ketiga, perubahan warna. Keempat, perubahan suhu. Jadi kalau kita mencampurkan dua zat kemudian ada perubahan seperti itu, gak usah ragu lagi. Ah, ini adalah perubahan kimia. Ya, karena sudah jelas-jelas ada tanda. Kalau menurut kalian menarik tidak? Tapi kenapa nggak kepo, diam aja? Hah? Malu kok malu? Ya, malu itu bukan bertanya sesuatu yang baru. Malu itu kalau kita melakukan sesuatu yang buruk. Ya, halo? Malu itu kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, itu malu. Ya, tetapi kalau bertanya tidak perlu malu. Apa yang ingin kita ketahui tanya aja, ya, gitu. Oke, Ibu lihat semuanya sudah bagus ya. Percobaannya juga sudah berhasil semuanya. Tinggal cara menjawab kalian yang mungkin masih berbeda-beda, ya, gitu. Oke, baik ya. Sampai di sini mungkin kedepannya kita akan belajar masuk ke bab yang baru, ya. Kemarin gimana UTS-nya? Lumayan. Ya, alhamdulillah kalau kelas B itu rata-ratanya lebih baik daripada kelas yang lain. Ya, alhamdulillah lebih bagus. Kedepannya Ibu berharap kalian lebih giat lagi. Ya, belajar itu anak-anak Ibu ada sistematiknya. Ya, belajar itu harus sabar. Jangan bingung, Bu. Saya bingung banyak sekali bahasannya. Saya mulai dari mana belajarnya? Loh, kalau memulai sesuatu tuh harus dari mana? Apapun memulai sesuatu itu dari awal. Pelajari dari halaman pertama. Buka halaman kedua. Buka halaman ketiga. Apakah boleh langsung loncat ke halaman 10? Tidak. Ya, jadi nggak usah bingung belajarnya dari mana. Meskipun satu buku begini, tetap diawali dibuka dari halaman Baik anak-anak Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.